Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Azza wa Jal, yang mana kita masih diberi ketetapan al-iman, kita masih diberi kesehatan, dan kita mohon pada Allah Azza wa Jal, semoga kita dihantarkan, disampaikan dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah dengan sehat walafiat dan dimudahkan dalam meningkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Semoga pula Ramadan menghantarkan kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma salimna Ramadan wa salim lana Ramadan. Kaum muslimin pecinta iman dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan malam ini, dan kita di penghujung atau tepatnya di malam 24 Sya'ban 1442 Hijriah, insya Allah kita akan bahas satu hal yang penting, yang amat dibutuhkan oleh setiap muslim muslimah, oleh setiap mukmin mukminah, sebagai bekal dalam meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal di bulan Ramadan, yaitu tentang adab-adab di bulan Ramadan. Sejenak kita akan memahami, kita akan mempelajari, kita akan sampaikan apa keistimewaan bulan Ramadan. Dengan kita mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, tentunya kita akan dapat bersikap atau melakukan apa yang mesti dilakukan sebagai mukmin, sebagai mukminah, terhadap kewajiban ataupun akan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin pecinta iman dimuliakan Allah Azza wa Jal, bulan Ramadan adalah salah satu bulan Hijriyah, yang mana bulan Ramadan memiliki mizah, memiliki keistimewaan. Dan keistimewaan ini telah banyak diketahui oleh al-muslim al-muslimah, oleh al-mu'min al-mu'minah. Namun patut kiranya direnungkan kembali agar kita dapat memaknai, memahami, bahkan kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang bulan Ramadan, antara lain firman Allah Azza wa Jal, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Allah Azza wa Jal menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwasanya bulan Ramadan
di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Ini di antara keistimewaan bulan Ramadan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian Allah Azza wa Jalla firmankan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan, artinya hadir di bulan Ramadan, al-mu'min, al-muslim, al-mu'minah, al-muslimah, al-mukallaf, al-aqilul baligh. Seorang muslim, muslimah yang berakal sehat, balik, tidak sakit, tidak dalam perjalanan, maka ada kewajiban untuk puasa di bulan Ramadan dengan tidak ada halangan-halangan sebagaimana ketentuan bagi wanita tidak ada halangan. Jadi kalau kita kupas melihat di ayat ini yang pertama menegaskan bahwasanya akan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Bahkan ayat yang sebelumnya Allah Azza wa Jal menegaskan, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Azza wa Jal mewajibkan atas kalian puasa. Dan puasa yang dimaksud dalam ayat ini adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang Allah tetapkan, Allah wajibkan kepada mereka yang sebelum kalian, umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ketakwaan, untuk meningkatkan, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi keutamaan yang pertama di bulan Ramadan adalah puasa. Yang mana hal ini tidak didapati. Wajibnya puasa, kewajiban puasa bagi al-mu'min al-mu'minah tidaklah didapati kecuali di bulan Ramadan. Dan ini hendaknya kita fahami nantinya. Kemudian yang kedua, dari ayat yang telah disebutkan, ayat 185, bahwasanya bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, bagi al-muslim, al-mu'min, al-muslimah, al-mu'minah. Dan di antara keutamaan atau al-mizah, keistimewaan bulan Ramadan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, annahu tufattah abwabul jannah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Dan ini ada di bulan Ramadan. Jika telah datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Allah akan membuka pintu-pintu surga. Karena banyaknya amalan-amalan as-salih yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka amalan-amalan inilah yang akan membawanya ke surganya Allah Azza wa Jalla. Amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah. Amalan yang dilakukan sesuai tuntunan Nabi SAW. Amalan inilah yang akan membawa al-muslim ke surganya Allah Azza wa Jalla. Wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Sebagian ahlul ilmi mengatakan, tughlaqu fihi abwabun nar liqillatil ma'asi wadh-dhunub. Bahwasanya ditutup pintu-pintu neraka karena sedikitnya ma'asi,
sedikitnya maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Wasuffidatis syayatin, ini kelebihan yang lain yang kita jumpai pada bulan Ramadan, bahwasanya syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu. Hal ini dimaksudkan agar al-mu'min al-mu'minah, al-muslim al-muslimah, ketika melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla bisa continue, bisa giat dan yang lainnya. Di antara keistimewaan bulan Ramadan yang dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya bulan Ramadan bulan utaqa atau itq minan nar, dibebaskannya manusia dari neraka Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'a wa dhalika fi kulli laylah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadisnya Jabir bin Abdullah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki atau akan membebaskan hamba-hambanya. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan kulla fitrin, setiap buka, wadzalika buka puasa, maksudnya wadzalika fi kulli lailah, hal itu setiap malam. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga kita diberi taufik, semoga kita dihantarkan sampai bulan Ramadan, diberi kesehatan, ditetapkan ahli iman, dan kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah agar mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan yang lain yang tidak dijumpai atau yang hanya ada di bulan Ramadan adalah puasa dan sholatul qiyam. Puasa di siang harinya dan sholatul qiyam, sholat malam di malam harinya. Dalam hal ini Nabi SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang keutamaan puasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan, motivasi yang dia melakukan puasa itu adalah, dorongannya adalah keimanan kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Allah menegaskan kutiba alaikumusiyam, dia menjalankan, dia melaksanakan. Wahtisaba, jadi iman karena Allah, ikhlas karena Allah, menginginkan ridha Allah, menginginkan pahala di sisi Allah. Wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini hendaknya kita betul-betul fahami. Hendaknya kita betul-betul renungkan. Karena belum tentu, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Adapun keutamaan sholatul qiyam yang ada di bulan Ramadan, dan kalau kita melihat, alhamdulillah, masjid-masjid, rumah-rumah Allah penuh dengan al-musallun, dan insyaallah semoga pandemi ini bisa segera terlewatkan oleh kita semua dan bisa kita laksanakan sholatul qiyam dengan berjamaah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, tentang keutamaan sholatul qiyam, Nabi SAW menegaskan, siapa yang menjalankan sholat qama ramadhana, sholat malam, sholat tarawih,
iman karena Allah, ihtisaba mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Naam, setiap kita, setiap muslim, setiap mukmin, mukminah, muslimah, tentunya ada dosa yang dilakukan. Dan tentunya setiap mukmin yang terjatuh dalam dosa menginginkan dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu dengan kita menjaga puasa kita dengan betul, menjaga sholat malam kita dengan baik. Karena Allah kita laksanakan menginginkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang dengan itu insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Di antara keistimewaan Ramadan yang tidak dijumpai kecuali hanya di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, bangun ibadah kepada Allah, baik dengan sholat atau dengan ibadah-ibadah yang lain, mengaji, membaca Al-Quran, atau dengan ibadah zikir dan yang lainnya, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, ikhlas karena Allah sesuai tuntunan Nabi SAW, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya masih banyak keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan. Dan al-muslim agar termotivasi dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya hendaknya memahami keistimewaan-keistimewaan ini. Hendaknya selalu direnungkan keistimewaan-keistimewaan ini. Bulan Ramadan, bulan diwajibkannya puasa, diturunkannya Al-Quran, bulan di mana syaitan dibelenggu, syaitan dibelenggu oleh Allah. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Bulan yang dimana siapa yang puasa karena Allah, dia sholat malam karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini beberapa hal yang banyak di antara hal yang disampaikan oleh ahlul ilmi. Dan banyak hal keistimewaan ini telah dijelaskan oleh ahlul ilmi. Dan kita hendaknya menyadari dan senantiasa memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui beberapa keistimewaan bulan Ramadan, maka tentunya kita menjaga apa saja yang seharusnya dilakukan oleh al-muslim, al-muslimah. Apa saja adab-adab yang terdapat dalam Ramadan terkait dengan puasa di bulan Ramadan, tentunya
hendaknya difahami oleh al-muslim. Dan dengan mengetahui kelebihan bulan Ramadan, tentunya motivasi tersendiri bagi al-muslim dalam meningkatkan ketaatan dan ketakwaan di bulan Ramadan. Adapun adab-adab di bulan Ramadan, adab-adab terkait dengan puasa, banyak sekali yang dijelaskan oleh ahlul ilmi. Antara lain disebutkan oleh ahlul ilmi, bahkan sebagian mengelompokkan ada yang adab-adab yang wajib untuk diperhatikan, dan di sana adab-adab ada yang mustahab. Yang pertama, adab yang mesti diperhatikan terkait bulan Ramadan dan di luar Ramadan sebetulnya, yang dijelaskan oleh ahlul ilmi. Yang pertama, yang paling utama dan pokok adalah dengan menjaga as-salawat al-khams. Al-muslim wajib menjaga salat 5 waktunya. Al-muslim wajib menjaga salat 5 waktunya, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Mengapa ini disebutkan oleh ahlul ilmi? Karena ada sebagian fenomena yang ada di masyarakat, bahwasanya ketika Ramadan semangat ibadah salatnya. Sebagian ada yang semangat puasanya namun tidak memperhatikan salatnya. Sebagian yang lain tadi semangat salatnya di bulan Ramadan, setelah Ramadan tidak menjaga kembali salatnya. As-shalah adalah pemisah antara al-muslim dan bukan muslim dan yang non-muslim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Nabi SAW menyebutkan perjanjian antara kami dengan mereka ahlul kitab adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan as-shalah, maka dia akan keluar dari Islam. Jadi yang utama dan pertama yang wajib diperhatikan, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, yang utama adalah untuk menjaga, hendaknya kita menjaga kewajiban al-muslim al-muslimah, al-mu'min al-mu'minah, menjaga sholat 5 waktunya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Nabi-Nya SAW. Adapun terkait dengan bulan Ramadan, adab-adab yang dijelaskan oleh ahlul ilmi setelah menjaga, memperhatikan salat 5 waktunya, yaitu istiqbal syahri Ramadan bil farahi wal ghibtati was surur. Menyambut bulan Ramadan. Ini bisa dikatakan yang kedua. Menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan gembira. Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan dimudahkan ketaatan-ketaatan oleh Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, wahai Muhammad, karena karunia Allah, dan rahmat Allah Azza wa Jal, maka senanglah kalian. Ini adalah sebaik-baik apa yang kalian kumpulkan. Adalah An-Nabi SAW ketika telah memasuki bulan, baik itu bulan bulan-bulan Hijriah, bulan Ramadan atau yang lainnya, Nabi SAW memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tagdah Rabbuna wa rabbukallah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dengan syawahidnya, dengan hadis-hadis yang lain. Nabi mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla ketika telah memasuki bulan Hijriah, entah itu bulan Ramadan atau bulan yang lain. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, ketika kita memasuki bulan awal bulan, semoga keamanan dan keimanan Engkau tetap limpahkan kepada kita. Wassalamati wal islam, keselamatan dan al-islam Engkau limpahkan. Wat taufiq lima tuhibbu wa taghdha, Engkau berikan kita taufik atas apa yang Kau cintai dan Kau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla kebaikannya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga di antara adab yang dijelaskan oleh ahlul ilmi adalah alla yasuma qabla thubuti bidayati syahri. Di antara adab yang penting yang mesti diperhatikan, janganlah mendahului puasa. La yasumu qabla thubuti bidayati syahr. Janganlah mendahului puasa kecuali telah masuknya puasa, kecuali telah memasuki bulan Ramadan. Karena Nabi SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, puasalah ketika melihat bulan. Puasalah ketika melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan bukalah, lebaranlah ketika melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30. Jika ada awan yang menutupi, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Jadi al-wajib an yasuma fi waqtihi al-muhaddad syar'an. Kewajiban kita adalah puasa di waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, waliul amr, pemerintah, alhamdulillah melakukan ru'yatul hilal. Dalam hal ini, al-muslim, al-mu'min menunggu satu keputusan yang telah ditetapkan oleh waliul amr minal muslimin untuk puasa dengan kaum muslimin, puasa saat kaum muslimin puasa, dan lebaran saat kaum muslimin lebaran.
Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian puasa, maksudnya Ramadan, sehingga kalian melihat hilal Ramadan, sehingga telah memasuki bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu. Dan janganlah kalian lebaran kecuali kalian melihat hilal. Jadi janganlah kita mendahului dengan puasa. Oh, jangan-jangan besok lebaran sehingga kita puasa. Bahkan An-Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang lain, siapa yang puasa di hari yang asyak, ahlul ilmi mengatakan hari yang demikian ini hari yang syak. Misalkan ru'yah hilal hari Selasa, oh Senin kalau gitu saya puasa supaya hati-hati. Padahal dia kebiasaannya tidak puasa di hari Seninnya, kecuali kalau dia biasa Senin Kamis. Namun kalau dia tidak biasa Senin Kamis, dan lebih baik jika hari syak, hari yang diragukan, sebaiknya dia tidak puasa. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya siapa yang puasa hari yang diragukan faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat, mendurhakai Nabi SAW. Kemudian apa saja yang lain? Kalau tadi di awal memasuki bulan Ramadan, kemudian berpuasa dengan kaum muslimin, artinya dengan ru'yatul hilal, sesuai dengan ketetapan yang dilakukan oleh waliul amr. Kemudian yang keempat, di antara adab-adab yang mesti diperhatikan oleh al-muslim, al-muslimah, al-mu'min, al-mu'minah, al-mudawamah ala sahur. Mudawamah, menjaga senantiasa melakukan as-sahur, makan sahur. Makan sahur seakan-akan suatu hal yang sepele. Namun ini adalah sunnah Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dari hadisnya Anas ibn Malik, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah kalian sahur, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Tabrani, dihasankan oleh Al-Albani, al-barakatu fi salasah. Keberkahan itu ada pada 3 hal. Salah satunya adalah as-sahur. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan bahwasanya pembeda antara ibadah ahlul Islam wa ahlul kitab, pembeda ibadah puasa ahlul Islam, kaum muslimin, dengan ahlul kitab, itu adalah aklatus sahur, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, aklatus sahar. Rawahu Muslim, dari hadisnya Amr ibn As. Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah aklatus sahur atau aklatus sahar, yaitu
makan sahur. Adapun tuntunan Nabi SAW dalam hal ini dengan mengakhirkan sahur. Tuntunan beliau SAW dalam hal ini utamanya sahur dengan kurma atau dengan air kalau memang tidak ada apa-apa. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan atau hal ini boleh makan dengan nasi sebagaimana kita sahur dengan nasi. Namun ada sebagian yang malas sahur. Malas sahur, ambil seteguk air, minum. Atau ambil yang ringan, kurma 1 atau 3, makan. Dan jangan tidur lagi. Jaga sampai adzan sehingga tidak kehilangan waktu as-shalah. Adapun hal yang lain yang dijelaskan oleh ahlul ilmi tentang adab yang lain, al-muhafadhah ala ta'jilil fitr, menjaga segera berbuka. Artinya senantiasa segera berbuka. Ketika matahari terbenam, ketika adzan dikumandangkan, maka segera adzan maghrib dikumandangkan, maka segera berbuka. Dan ini yang selalu dijaga oleh as-sahabah. Bahkan Nabi SAW menegaskan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Bahwasanya manusia, kaum muslimin, akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka. Artinya menyegerakan apa? Di awal waktu. Tidak menunggu sampai gelap sekali lah. Melainkan ketika matahari terbenam, telah memasuki azan maghrib, maka saat itulah kita berbuka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menegaskan, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bifitrihan nujum. Bahwasanya umatku akan senantiasa di atas sunnahku, di atas tuntunanku, kata Nabi, malam tantadir bifitrihan nujum, selama tidak menanti bukanya itu sampai munculnya bintang-bintang. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, la yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasul fitr li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Jadi manusia atau agama ini akan tegak. La yazalud dinu zahira, agama senantiasa akan tegak, nampak, ma ajjalan nasul fitr, selama manusia kaum muslimin menyegerakan bukanya. Menyegerakan bukanya artinya ketika matahari terbenam, ketika azan langsung dia buka. Tidak menunggu sampai bintang-bintang muncul. Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Karena al-yahud wan nasara mengakhirkan. Inilah tuntunan Nabi SAW. Inilah ajaran Islam yang tentunya kitalah yang wajib memperhatikan dan mengamalkannya. Di antara adab-adab
yang dijelaskan oleh ahlul ilmi dalam terkait dengan buka. Yang pertama atau adab-adab buka yaitu mendahulukan buka dari sholat. Artinya jangan kemudian sudah masuk waktu sholat kita sholat dulu. Buka baik itu dengan kurma, dengan yang ringan dulu, kemudian sholat. Jadi buka dahulu dengan sesuatu yang ringan, dengan tuntunan Nabi, dengan kurma, dengan seteguk air, dengan air, minuman. Kemudian sholat. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadisnya Anas bin Malik, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW sholat dahulu, sholat maghrib dahulu, kemudian dia buka. Artinya apa? Beliau atau Anas bin Malik melihat Nabi SAW mendahulukan buka dari sholatnya. Walau ala syarbatin min ma'in, walaupun dengan seteguk air. Jadi tuntunannya, adabnya, kita buka dengan sesuatu yang ringan. Jangan langsung buka dengan semua yang ada di meja makan, dimakan semua, maka berat sholatnya nantinya. Buka dengan sesuatu yang ringan, kemudian segera menunaikan sholat ma'al jamaah. Kemudian di antara tuntunannya yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam buka, adab-adabnya, beliau SAW buka dengan rutab. Rutab ini kurma yang masih muda. Fa illam yajid fa'ala tamaratin. Jika beliau SAW tidak mendapati kurma yang muda ini, maka dia kurma yang biasa. Kalau tidak menjumpai kurma, beliau SAW meminum air. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani. Dari hadisnya Anas bin Malik adalah Nabi SAW buka puasa dengan kurma muda qabla an yusalli, sebelum dia salat. Fa illam takun rutabat fa'ala tamarat. Jika tidak menjumpai kurma muda, maka dia buka dengan kurma yang biasa itu. Fa illam takun hasawatin min ma'in. Kalau dia tidak mendapatinya, dia akan meminum air. Adab yang lain saat berbuka adalah membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW saat berbuka. Yang pasti ya baca bismillah ya. Bismillah. Setelah itu selesai, kemudian kita baca dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jadi bukan membaca dhahabadh dhama'u, baca bismillah. Bismillah. Setelah itu ketika telah lepas dahaga ini, kita membaca doa dhahabadh dhama', telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruq, kerongkongan ini telah basah dengan air. Wasabatal ajru insyaallah, dan akan tetap pahala di sisi Allah. Insyaallah, semoga insyaallah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beberapa adab yang lain, yang keenam, ada 4 adab lagi kita sampaikan. Sebetulnya masih banyak adab-adab, namun
poin-poinnya akan kita sampaikan. Adab yang lain, istihbabul muhafadhati ala siwak. Menjaga senantiasa bersiwak. Artinya membersihkan. Kadang sebagian kita, ini kan bau mulut as-shaim itu di sisi Allah misik. Naam, hadisnya sahih. Namun tetap Al-Islam mengajarkan kepada kebersihan. Bukan kemudian mengesampingkan kebersihan, tidak. Hadis yang dijelaskan la khulufu famus shaim, bahwasanya bau mulut seorang puasa itu di sisi Allah kal misik. Hadisnya sahih. Namun An-Nabi SAW mengajarkan bahwasanya sunnahnya di antara adab-adabnya adalah menjaga kebersihan gigi dengan siwak, dengan pasta juga boleh. Namun hati-hati jangan sampai masuk ke dalam. Jangan sampai masuk ke dalam. Baik itu dilakukan di pagi atau siang atau sore hari. Yang pasti as-siwak yang dimaksud di sini adalah saat berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu. Jadi jika tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap hendak sholat atau ketika berwudu. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan yastaku awwalan nahari wa akhirah. Dikatakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan siwak baik di awal siang atau di akhirnya. Kemudian yang lain, adab-adab yang lain yang tak kalah pentingnya, al-ijtihad fi fi'lil khairat. Bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan meningkatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, baik dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan merenungi Al-Quran, dengan menjaga sholat-sholat an-nawafil, menjaga sholat at-tarawih. Karena dengan amalan-amalan ini maka akan dilipat gandakan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi hendaknya kita senantiasa menjaga, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, memperbanyak ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adab yang lain, ijtinabu kulli ma la yuhaqqiqul ghayah min as-siyam. Yang kedelapan, yaitu menjauhi segala yang bisa merusak tujuan daripada as-siyam. Menjauhi al-kadhib, dusta, menjauhi al-ghibah, menjauhi an-namimah, menjauhi asy-syatm, mencela, menjauhi ketawa-ketawa yang tidak ada faedahnya, dan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Karena hakikat puasa, ini yang wajib diketahui, hakikat puasa itu adalah
bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Sekali lagi, bukan hanya meninggalkan makan dan minum sejak fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari, melainkan pula menjaga batn. Man shama batnuhu 'anil ta'ami wa jawarihuhu 'anil athami wa lisanuhu minal fuhshi wa radi'il kalami wa sam'uhu 'anil hadayan wa farjuhu 'anil rafath wa basaruhu 'anil nadari ilal haram. Hakikat puasa adalah seorang yang puasa perutnya dari makanan, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari syahwahnya, menjaga anggota badannya dari dosa, menjaga lisannya dari mengucapkan dusta atau ucapan-ucapan yang keji, menjaga telinganya dari hal-hal yang tidak ada, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, menjaga kehormatannya, kemaluannya dari hal-hal yang dimurkai Allah, menjaga pandangannya dari yang haram. Inilah hakikat puasa, menahan diri, menjaga anggota badan kita dari dosa dan ma'asi. Kemudian di antara adab yang lain yang dijelaskan oleh ahlul ilmi yang ke-9 adalah menyiapkan buka puasa bagi yang berpuasa. I'dad al-iftar lis-shaimin. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi syai'a. Siapa yang memberikan buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala ghaira annahu la yanqus, dan tidak dikurangi pahala puasa itu. Artinya yang berpuasa dan yang memberi buka akan diberi pahala sebagaimana orang yang puasa. Dan yang terakhir, yang ke-10, hendaknya menjaga as-shalah ma'al jama'ah, al-muhafadha ala salatil qiyami wa adauha ma'al jama'ah. Salat tarawih, menjaga salat tarawih, salatul qiyam dengan al-jamaah jika memungkinkan, atau bentuk al-jamaah di keluarga kita jika memang tidak memungkinkan di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Ini beberapa hal adab, dan di sana masih banyak adab-adab yang lain. Namun pokok-pokok yang telah disampaikan adalah adab-adab Ramadan. Semoga kita dihantarkan kepada Ramadan dalam keselamatan, keimanan kepada Allah, dan kita dimudahkan untuk meningkatkan ketaatan di bulan Ramadan. Dan seyukianya al-muslim, al-mu'min, al-muslimah, al-mu'minah, seyukianya mempelajari hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Dan semoga sedikit yang bisa kita sampaikan ini bisa mengingatkan kita kembali akan ibadah kita kepada Allah, ibadah Ramadan, puasa Ramadan kita kepada Allah. Dan semoga sekali lagi kita dimudahkan, diberi taufik dalam mengamalkan apa yang kita ilmui. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.